Oke, Mister buka hari ini lagi lesson ke 9 ya teman-teman ya. Ntar Mister bakal share screen dulu. Oke, nah ini dia. Jadi hari ini di masih modul pertama ya, dunia tempat saya tinggal. Itu di lesson ke 9. Berarti tinggal satu lesson lagi kalian udah ganti tema ya. Sekarang kan masih temanya dunia tempat saya tinggal, berarti nanti udah diganti tema lagi. Karena sampai lesson 10 aja. Nah, sekarang itu temanya itu adalah ciptakan dunia Anda sendiri, kejutan dan juga rintangan. Sebenarnya ngomongin kejutan dan rintangan itu apa ya? Kita udah pernah coba sih sebenarnya. Udah pernah buat juga di Obi ya waktu itu. Dan tahu nggak contoh dari kejutan dan rintangan waktu di game Obi itu ada apa aja? Ada banyak ya, ada banyak banget. Itu game Obi juga termasuk kejutan dan juga rintangan. Kalian bikin game Obi kemarin itu kan harus ngelewatin rintangan ya, kayak parkour gitu kan. Nah itu juga termasuk ada rintangannya juga. Kejutannya apa? Kejutannya itu ketika kita kena kill bricks mungkin kita bisa mati ya, jadi kita hancur kena kill bricks. Ataupun kejutannya itu bisa dalam artian ada mungkin jump scare atau mungkin jatuh ya, karena kan jatuh ke jurang gitu kan. Nah itu mungkin bisa dibilang ada kejutan lewat situnya. Oke, terus kita ngomongin materi terakhir kita. Masih inget materi terakhir kita di lesson ke-8 ada apa? Ayo, masih inget nggak materi terakhir kita di lesson ke-8 kemarin? Saya nggak masuk. Oh iya Arsyaka. Arsyaka, tapi kan Arsyaka ikut ini nggak sih? Ikut kelas tambahan kan? Kelas pengganti. Iya. Nah iya, apa materinya kemarin? Ayo, kamu ikut kan kelas pengganti sholat, Mister juga lihat kamu masuk kok. Ayo, di lesson ke-8 itu kita belajar udah banyak sih ya. Kita bikin bangunan. Ya, kita bikin bangunan juga, terus kita bikin lampu-lampuan juga dan juga beberapa script yang lain ya. Nah, kalau cara bikin tembok, cara bolongin tembok ada yang tahu nggak caranya gimana? Ayo, ya, Luis. Saya dikasih contoh aja nggak? Bisa dikasih contoh maksudnya gimana? Ini pengen share. Kayak apa? Share screen. Ya, Ini di Mister ada kan share screennya? Oh, kamu mau Mister kasih contoh gitu? ya, Cara pengen oh, kasih contoh. boleh. Misternya ngeliatin. Oke, coba Luis boleh. Boleh. Ini Mister lihat ya. Coba Mister pin dulu kamunya. Coba. Diperhatiin ya punyanya Luis ya, teman-teman ya. Bagus nih Luis nih mau ngasih contoh buat teman-temannya. Jadi jangan sampai lupa ya teman-temannya buat materi-materi sebelumnya, karena materi sebelum-sebelumnya itu bakal kepake banget ketika kalian bikin project ya. Jadi harus dibuat, jangan sampai lupa. Karena sayang kalau lupa nanti. Kalian kan bisa bikin apa ya? Bikin channel YouTube mungkin dari materi yang udah kita bahas, terus kalian kembangkan, bikin game apa gitu kan buat konten. Nah, itu bisa tuh kalian pakai. Jadi nggak cuman kalian main game aja atau bikin game aja, tapi kalian juga bisa jadi konten kreator juga. Oke, diperhatiin ya, Luis ya, teman-teman ya. Luis bakal nyontoin cara bikin lubang atau bolongan tembok ya.
Oke. Ayo diopen dulu setelah itu. Diselect dulu, Luis, dua-duanya. Jadi pas kamu masukin negate partnya, kamu select tembok sama negate-nya bareng. Baru diklik itunya. Dimasukin dulu apa? Nah, ya masukin dulu kayak gitu terus baru dikontrol negate-nya sama si apa tuh namanya? Temboknya. Nah, good. Nah, oke, good job ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini buat refreshing buat materi kemarin. Jadi caranya itu kayak yang dipraktikkan sama Luis ya. Itu kita gunakan dulu satu blok. Kita bikin satu blok dulu, baru nanti bloknya itu kita masukin ke dalam si tembok yang mau kita lobangin gitu. Habis itu diapain? Di negate, dirubah jadi negatif part. Baru diselect ya. Jangan lupa diselect negate partnya sama temboknya. Udah, tinggal kalian klik union. Nanti bakal bolong. Kayak gitu. Oke, terima kasih buat Luis ya udah praktikkan ya. Good job. Thank you, thank you. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai bikin tembok dari teman-teman semua? Ya, Rafael, Jogo, boleh. Kenapa? Kenapa, Jogo? Masih agak bingung-bingung kalau bikin tembok. Kok masih bingung? Tembok lagi jendela. Oh, jendela. Kalau jendela itu gampangnya gini, Jogo. Kamu bikin dulu nih, cari dulu kan di toolbox kan ya, jendelanya ya. Nah, terus kamu cocokin, bikin part baru kan, bikin part baru dicocokin sama ukuran yang ada di toolbox itu. Gitu. Baru nanti tinggal dibolongin aja. Si bolong ini gimana? Ini yang aku tanyain sebenarnya. Oh, tadi lihat nggak Luis lagi ngebolongin? Iya, tapi masih agak bingung Oke, caranya. oke, Mister bakal coba ya kita refreshing dulu materi yang kemarin. Oke, boleh dilihat dulu nih ya, bukan Jogo ya. Nah, Mister mau. Oke, bentar ya. Oke, jadi gini, Jogo. Kamu misalkan mau bikin apa tadi? Misalkan kita ada tembok dulu ya di sini ya, tembok. Contoh ya, tembok. Salah. Nah, contohnya ada tembok nih misalkan ya. Terus kamu pengen ada jendela ya, misalkan. Nah, misalkan jendelanya pakai yang ini deh. Nah, ini. Nah, jendela ini kamu pengen masukin di sini kan. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, cara bolonginnya gini. Kamu tinggal pakai part yang baru, kamu tinggal cocokin aja ukurannya, samain ukurannya sama kayak jendela yang ini. Itu dicocokin. Nah, dicocokin gini. Biar nanti lubangnya tuh pas. Kalau udah boleh ditarik. Nah, kita bikin kayak blok segini. Gitu. Kalau udah bikin blok kayak gini yang kotak panjang gini baru kita move. Nah, kita move, kamu mau taruh jendela di mana? Misalkan di sini nih, tengah-tengah sini ya. Nah, misalkan di sini. Ini biar Nah, misalkan kayak gini ya, taruh di sini. Kalau taruh di sini, kamu tinggal ke model, terus klik negate gini, klik negate, otomatis dia bakal berubah jadi negatif part tuh. Kalau sudah, tinggal kamu klik control, klik negate-nya sama klik temboknya. Jadi tuh, keselect dua-duanya. Negatif partnya keselect, partnya yang temboknya juga keselect. Baru kamu klik union. Nah, bolong kan? Nanti kenapa ada kuning-kuning? Karena kan tadi misal warnanya warna kuning ya. Kalau mau warnanya sama kayak tembok berarti kamu harus samain juga material dan warna temboknya. Misalkan temboknya warnanya apa sih? Putih ya. Nah, kita juga warna putih kayak gini. Nah, oke, baru kita union nanti. Ini belum diganti warnanya. Bentar.
Oh, ini udah kena negatif, dia nggak bisa keganti. Berarti kalau mau keganti kamu harus ilangin dulu. Nah, ini kan misalkan warnanya putih ya. Ini juga warna putih. Baru kamu bisa klik si negetnya ini. Kita jadi neget, diklik, dikontrol, baru klik si apa namanya? Temboknya, baru di union. Nah, otomatis nanti warna dari temboknya tuh, sekeliling temboknya ini itu bakal ngikutin warna tembok karena kita satu warna. Kalau kayak tadi kan bisa warnanya kuning ya, karena bisa tadi si partnya itu bisa warnain kuning gitu. Udah tinggal tinggal dimasukin aja ini temboknya. Temboknya apa, jendelanya. Nah, jadi tuh dia presisi kayak gini tuh. Jadi kan gitu caranya. Ya. Paham ya? Udah, caranya gampang kok, tinggal bikin blocks aja. Abis itu kamu tinggal bikin apa, masukin temboknya ya. Masukin partnya ke tembok, di negate, terus klik kontrol, klik part negatifnya sama part yang buat temboknya itu. Udah klik union, nanti berubah jadi bolong. Gitu. Itu ya. Jago ya. Oke, udah paham belum? Jago. Paham kok. Oke. Oke, Mister lanjut lagi. Kita lihat lagi ya share screen-nya ya. Nah, ini ya caranya. Jadi kamu bikin ini dulu, tapi harus pakai collision, jangan diaktifin. Kenapa collision nggak boleh diaktifin? Karena collision itu nanti kalau kamu aktifin dia nggak bakal bisa nembus gitu. Makanya collisionnya harus dinonaktifin dulu biar nanti partnya bisa nembus kayak gitu. Udah tuh, tinggal klik negate, baru nanti di select tuh pakai kontrol kan, CTRL, select negatif partnya sama temboknya, klik union, baru selesai. Gitu ya. Terus kemarin juga kita udah belajar ini juga ya, cahaya ya, sumber cahaya, kayak bikin siang dan malam menggunakan point light, spotlight, dan juga ada surface light. Ya misalnya juga udah jelasin ya kenapa point light itu kayak gimana, spotlight itu juga arahnya kayak gimana, surface itu kayak arah kemana, misalnya udah jelasin tuh di video kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut diskusi mengenai dunia penuh kejutan. Coba dari video ini, video kecil ini, menurut kalian apa yang menurut kalian ini game bisa menarik perhatian kita? Ada yang bisa speak up? Ini karena ini permen gitu, kayak permen. Yes, oke, betul. Ada lagi? Permen gitu. Ya, betul, ada lagi. Hobinya klik. Hobinya apa? Hobinya berwarna. Ya, Ada yang lain mungkin. ya. Oke, betul. Banyak karakter Ada banyak karakter ya, betul. Bisa. berwarna. Berwarna, oke. Dari hobi ini dibandingin sama hobi kalian, bagusan mana? Ini. Yang ini. Yang ini. Berarti, Ini kak, aku gak ada warna sama sekali. nah berarti Iya. kalau kalian ingin menarik gamenya, membuat game yang menarik, kalian harus apa? Kira-kira dibandingin sama hobi kalian nih yang udah pernah kalian buat, apa yang harus kalian pikirkan? Kolorasi menurut baik warna. Nah, Baik warna. Betul, warna. Ya, oke, betul. Nah, jadi kenapa kemarin Mister suruh kalian bikin project ya, belum ada yang ngumpulin juga itu kan. Walaupun projectnya Obi ya kan, Mister bilang ada temanya kan, bikin tema. Nah, seperti contoh di sini, dia punya game Obi, tapi kenapa sih game Obi-nya ini lebih menarik daripada game Obi punya kalian? Karena dia punya tema khusus. Temanya apa? Temanya permen, dunia Obi tuh, ya kan? Makanya dia bikin Obi-nya tuh bener-bener apa ya, didesain ya permen gitu, kayak ada es krim, coklat itu kan, permen-permen gitu, karena dia pengen bikin dunia Obi yang menarik, punya tema tersendiri. Makanya kemarin kalau Mister bilang ada yang kalau mau bikin tema perkotaan misalkan, ya kamu tinggal bikin aja kayak dunia perkotaan, terus yang dijadiin tempat loncatan-loncatannya itu adalah misalkan gedung-gedungnya, nah atau apa yang lain boleh. Atau nggak mau bikin tema makanan, berarti nanti ada kayak hamburger dijadiin loncatan kayak ini kan. Loncatan tadi kita pakainya apa tuh, es krim ya,
Nah kalau burger kan pakainya burger gitu, jadi kayak ada temanya gitu teman-teman. Itu yang bikin menarik. Terus jurangnya, nah jurangnya itu kalian bisa coba ganti, misalkan mau pakai, kalau di sini kan kayak coklat coklat gitu ya, mungkin agak susah ya kalau dibikin coklat kayak gitu ya, mungkin kalian bisa ganti dengan particle bricks ya. Terus kalian ubah materialnya, misalkan kalau pengen apa namanya ya, nanti juga di sini kita kalau nggak salah ada buat codingan kill bricks. Jadi contoh kayak perkotaan deh, perkotaan ada jalan raya. Nah jalan rayanya nih kalau kalian jatuh ke jalan raya misalkan, itu anggapnya kill bricks, jadi kalian bakal mati di situ. Nah caranya gimana, caranya ya gampang, kalian tinggal masukin aja codingan kill bricks-nya ke dalam jalan raya tersebut gitu. Jadi baik lagi sih, ini tentang kreativitas juga, tentang desain juga. Kalian kan adalah game designer nih sekarang ya kan, jadi kalian dituntut untuk desain. Mister cuman kasih arahan kayak cara bikin bolongan tembok kayak gini, cara atur lampunya kayak gini, terus cara bikin yang muter-muter baling-baling itu kayak gini gitu kan. Selebihnya tuh kalian teman-teman, kalian yang kembangkan. Makanya kenapa kemarin Mister suruh bikin kalian project ya, nanti dikirim ke Mister, itu juga sebagai penilaian Mister juga. Apakah kalian udah memahami materinya atau masih belum bisa gitu. Karena kan Mister bakal cek di situ gitu ya teman-teman ya. Dan project itu biasanya kalau kalian ngumpulin contoh kayak gini, student report ya. Student report itu kan setiap bulan, setiap 4 pertemuan sekali Mister bakal kasih student report. Kalau di student report kalian itu ketika diklik projectnya adalah channel YouTube, adalah YouTube lesson ya, lesson pada saat itu, berarti artinya kalian belum mengumpulkan project. Nah cara ngumpulin projectnya gimana? Nah kamu bisa cek di course. Nah di course itu kan kadang suka ada taruh Google Drive atau publish game ya. Nah bisa ngambil dari situ gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian diklik, nanti orang tua kalian kayak nanya, Mister kok ini projectnya kok hanya video YouTube ya, kok bukan project dari anaknya gitu kan. Ya Mister tinggal jawab, karena anaknya belum mengumpulkan project gitu kan. Projectnya di mana? Di course, ada di course, di beberapa course. Nanti Mister pilih yang bagus gitu kan, Mister taruh untuk student report kalian kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu deh mengenai tentang game. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau bikin game yang menarik, kalian pertama tuh tentukan dulu temanya. Temanya apa? Kedua, part-part yang kalian butuhkan sesuai temanya. Nggak mungkin dong perkotaan tapi yang jadiin rintangannya itu roket. Nggak mungkin kan, nggak make sense ya kan, nggak sejalan gitu kan. Kalau ini kan make sense ya. Temanya permen, yang dijadiin loncatan rintangannya tuh es krim, coklat, kan nyambung gitu kan. Kayak gitu sih. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin kalian punya ide lagi yang lain tentang game-game menarik kira-kira? Ada ide-ide nggak? Biasanya anak-anak tuh idenya bagus-bagus nih. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Game yang bagus itu selalu mempunyai rintangan, kejutan, dan juga jebakan. Nah, tadi di awal, tadi kita udah ngelihat kayak tangga ya. Tangganya itu hilang ya lama-lama ya ketika kita naikin ya. Nah, itu juga ada kejutannya tuh di situ. Rintangan tuh apa? Ya, kalian bikin game obi, kalian punya rintangan tersendiri. Entah itu modelnya naik atau mungkin dikasih kayak apa namanya, misalkan kalian sentuh, kalian jalan di part itu terus kalian mundur aja gitu kan. Itu ada tuh kalau nggak salah yang kayak gitu, namanya apa ya, misal juga lupa deh. Itu ada, kalian bisa cari di toolbox, coba biasanya ada di toolbox part obi deh, itu banyak. Terus kalau jebakan ya seperti biasa, ini kayak gini kalau kalian lihat ya, kayak harus ada warna-warna gini ya tuh. Nah ini tinggal kasih jebakan aja, misalkan ada pertanyaan atau ada semacam apa ya, signboard gitu ya, signboard gitu kan.
misalkan kayak 2 tambah 2 berapa gitu kan, atau enggak pilihlah jawaban yang benar gitu kan. Terus nanti pilih warnanya, warna yang mana nih yang sesuai. Kalau warnanya salah, nanti itu adalah kill bricks, nanti bakal mati kayak gitu. Itu bisa dilakuin kayak gitu juga. Kayaknya banyak sih, banyak hal ya. Dan di hari ini teman-teman, hari ini kita juga akan membuat sebuah kejutan dan jebakan juga ya teman-teman ya. Jadi diharapkan dibuka dulu Roblox Studionya gitu. Sebenarnya kita udah pernah bikin rintangan dan kejutan juga. Kalau kalian masih ingat, kita pernah bikin yang namanya sebuah button. Jadi buttonnya itu ketika kita injek berubah warna dan juga materialnya, itu juga termasuk kejutan juga. Kalian bisa tambahkan yang lain mungkin ya. Terus platform berputar, ini juga adalah sebuah rintangan juga gitu. Sebenarnya kita udah pernah bikin, cuman mungkin kalian nggak ngeh aja gitu kan. Terus gini, nah tetapi keterampilan itu tidak akan cukup bagi seorang desainer game untuk buat game yang bagus. Rintangan dan kejutan apa yang perlu kita pelajarin? Nah, di sini ada, kita bisa bikin rintangan dan kejutan menggunakan efek khusus ya, kayak ada apinya, ada asapnya, ada kembang api, ada ledakan gitu kan. Terus kita bisa bikin jebakan juga, jebakan tersembunyi, mungkin menggunakan transparan gitu kan, nggak kelihatan tiba-tiba ada jebakannya atau apa. Nah, kita bisa tuh. Jauh. Ya, ranjau betul. Ya, mungkinnya banyak hal ya, banyak hal kok. Misal di sini bakal bantu kalian, selebihnya kalian yang coba. Terus ada benda ajaib juga, misalkan kalau kita sentuh, kayak kemarin kan button. Cuman beda kan, kalau kemarin kan button itu kan ketika kita sentuh warnanya dan materialnya berubah ya. Nah sekarang kita coba bikin ketika kita sentuh dia akan memunculkan sesuatu, muncul kayak gitu ya. Terus ada pesan dan dari ini, kalau pesan dari karakter kayaknya ini bukan di materi ini deh, ini ada lagi ya di materi ke depannya. Ada kalau nggak salah ini materi dialog deh kalau nggak salah. Oke ya. Oke, mungkin itu aja sih yang di pelajaran kita hari ini ya. Kita akan membuat sebuah rintangan ya. Nih, ini kalian juga bisa nih ambil referensi yang ini ya. Misalkan pengen bikin obit temanya adalah sekolahan. Nah, terus sekolahnya tuh dikasih lava-lava kayak gitu tuh teman-teman tuh. Kan itu ada ya di apa namanya? Di toolbox ya. Nah, terus kalian loncat-loncat di bangku-bangku. Nah, ini bisa tuh jadi referensi juga loh buat kalian. Jadi nggak bikin obi yang kopongan, yang polosan. Biar apa? Biar menarik. Ya. Nanti kan kalau ada menarik, kalian bisa share ke Roblox, upload, dipublish. Nanti teman-teman yang lain bisa mainin. Mungkin kalau kalian mau masukin ke YouTube, Instagram, TikTok, dapat duit nanti, ya kan? Bikin konten Roblox kayak gitu. Gitu ya. Oke. Teman-teman boleh dibuka Roblox Studionya ya. Oh iya, sebelum kita buka Roblox Studio, Mister bakal buka ini dulu deh. Mister bakal buka course ya. Jadi di course itu kalian bisa cek, itu juga bagus banget tuh. Ada sebuah planning juga di course nomor lesson ke-9 nih, yang ide nomor 27. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di lesson ke-9 yang nomor 27 itu, yang tentang ide untuk hambatan. Nah, ini juga bagus nih. Jadi seorang desainer game itu, teman-teman, itu nggak cuman memikirkan di otak tiba-tiba dibuat. Enggak. Itu salah besar. Ya. Kalian itu harus membuat yang namanya progres perjalanan. Ya, progresan perjalanan game kalian. Ketika kalian nih, mungkin kesannya kalian masih SD ya. SD, SMP masa udah disuruh kayak gini sih. Iya, ini profesional tuh kayak gini. Jadi nanti misalkan kalian udah dewasa atau kalian kerja misalkan ya, kalian itu pasti ada namanya progres. Mungkin ini kalau di dalam sebuah 3D design itu namanya adalah storytelling atau storyboard. Nah, pernah dengar nggak storyboard? Belum pernah ya? Nah, storyboard itu sama halnya kayak gini. Jadi storyboard itu adalah cerita kalian. Kalian pengen bikin apa, temanya apa,
kayak gimana. Itu nanti ada di lesson berikutnya deh kalau nggak salah. Tapi di lesson sekarang ini kita akan fokus sama membuat ide. Kalian pengen bikin apa? Pertama kita mau bikin, kalian bisa plus di sini ya, plus di sini. Kalian klik plus, ke double. Kalian bisa klik plus di sini. Kalian bisa ketik aja misalkan aku mau membuat, kok ini nggak mau. Nih misalkan aku mau buat obor misalkan, obor. Jadi ketika apa ya, ketika kita jalan misalkan, kita jalan obornya nyala itu kan, yang tadinya mati. Nah kalian bisa lakukan ini, terus udah kalian tinggal save aja. Nah kalian lakukan hal kayak gini, aku mau buat obor tapi ketika jalan obornya nyala yang tadinya mati. Kalau udah dibuat kalian checklist gitu. Ini cocok banget nih buat kalian. Jadi kalian nanti akan belajar, harus belajar sih yang kayak gini. Aku mau buat jebakan kill bricks transparan tapi aku belum buat. Mau buat, kalau belum buat nggak usah di checklist kayak gitu. Jadi ada ide-idenya, itu wajib. Karena kenapa? Karena ketika kalian ketemu sama orang misalkan, coba dong aku mau lihat dong ide kamu. Kamu cuma nyimpennya di otak tanpa kamu tulis. Orang lain bisa tahu nggak isi pikiran kamu? Enggak kan? Nah, cara orang lain bisa mengerti isi pikiran kamu adalah dengan cara menulisnya. Aku mau buat api dan asap, mau buat jebakan kill bricks, mau buat obor. Nah, kamu tulis di sini. Nanti orang lain tinggal lihat, oh, bikin api dan asap, oh, punya kamu udah selesai ya. Coba dong lihat, oke gini. Oh, bikin jebakan ternyata kamu beluman ya. Oh ya udah deh, nanti ditungguin bikinnya kayak gitu. Itu mengenai tentang ide untuk efek gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat di lesson ke-9 ini juga ada banyak banget ya, ada script juga. Nanti kita akan pakai script yang di nomor 28 ini. Terus bisa kalian kerjakan juga. Ini kan ada tingkat platformer ya. Nah, ini adalah script untuk kill bricks. Nah, jadi kalau kalian nanya, Mister, script kill bricks itu gimana caranya? Nah, ini di sini. Kalian nanti bisa kerjakan, kalian bisa taruh aja di sini. Kayak biasa di-publish gamenya, ditaruh link gamenya di sini. Nih ya. Udah deh. Itu tentang kill bricks. Terus ada lagi satu lagi. Nah, yang satu lagi ini yang start engineer. Kalian sebenarnya udah familiar sama ini. Coba deh. Ketika disentuh dia bakal ada neon. Itu sama aja kayak materi kita di lesson ke berapa ya? Ke 5. Kalau nggak salah deh. Ya. Kita bikin button yang dimana kalau kita injek dia bakal ada neonnya. Materialnya ganti, ya kan? Cuman sekarang ditambah sama ada kill bricks-nya. Jadi ketika diinjek kill bricks-nya ada muncul. Nah, coba kalian buat nanti di rumah jadinya kayak gimana sih gitu. Dicoba-coba, diinget-inget lagi, karena kalau nggak dicoba yang namanya desainer game nggak akan bisa teman-teman kayak gitu ya. Oke, ini mengenai tentang lesson 9. Kita akan fokus pada nomor 28 ini sekarang. Kalian boleh klik. Nah, ini ada beberapa script lumayan banyak juga ya. Kita akan mulai mengerjakan script-script ini teman-teman. Boleh dibuka Roblox Studionya. Ini Mister hapus dulu ya, karena kita udah pakai tadi. Nah, oke, dibuka Roblox Studionya. Kita akan bareng-bareng mengerjakan tugas kita hari ini, materi kita hari ini. Sudah dibuka teman-teman? Oke, boleh di share screen ya. Ya, Arsyaka, ada pertanyaan? Anu kak, waktu kita kerjakan base plate-nya dihapus kakak. Base plate-nya yang mana? Maksudnya? Base plate yang dihapus kakak. Nggak usah dihapus. Oh nggak usah. Nggak usah. Itu kan materi pas kita bikin jurang ya, kalau nggak salah ya? Ya, Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, baik kak.
Iya, sama-sama Arsyaka. Oke, perhatikan di sini ya teman-teman. Kita hari ini akan membuat obor. Nah, mungkin kalau kemarin di lesson kemarin di course itu kalian mengerjakan tugas game, kalian mungkin udah paham banget. Jadi ketika kayak disentuh gitu obornya bakal nyala gitu kan, apinya bakal nyala atau lampunya bakal nyala. Itu ada tuh di course sebelumnya. Ini yang ini nih, kalau kalian mengerjakan. Nah, makanya kan Mister bilang coba dikerjakan dulu. Kenapa? Karena nanti akan ada sangkut pautnya. Ini di lesson ke-8 nih. Nomor 24. Kemarin kita bikin gak sih? Bikin ya? Kita kemarin udah bikin ini kan? Yang kalau diinjek. Nah, ini sama percis nanti kita akan bikin. Cuma bedanya kan itu obor ya. Itu cahaya. Kita sekarang bikinnya obor. Oke. Bikin obor. Bahasa Inggrisnya apa obor? Kalian tahu? Bahasa Inggris obor adalah torch. Jadi kita akan membuat torch hari ini. Kita akan menggunakan silinder, teman-teman. Jadi kita akan ada dua part ya, silinder dan silinder. Kita sama. Yang pertama kita akan bikin batangnya dulu. Iya dong, kan obor ada batangnya ya kan. Nah, warnain misalkan warnanya ya obor aja warna coklat gitu kan, namanya kayu ya kan. Nah udah, ini pakai warna kayu. Terus satu lagi untuk apinya. Kecil banget. Satu lagi adalah untuk api. Nah apinya ini kita taruh di atasnya. Kita warnain mungkin warnanya warna merah aja deh. Merah, materialnya pakai material yang lain ya. Yang ini misalkan aspal, nggak apa-apa. Nah ini kita rapikan teman-teman. Nah jadi kita akan bikin obor. Nah kan desain dulu obornya mungkin ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nih kurang lebih gitu. Nah si obornya ini teman-teman diangker, jangan lupa diangker. Kita akan kasih dia efek. Jadi obor ini kita akan kasih efek di dalam model nih. Kalian bisa klik model ya. Ada namanya efek di sampingnya sini. Ini efeknya ada banyak ya, ada banyak lah, ada ini apa tuh? Explosion, kayak pencet. Ya ada banyak ya efeknya ya di sini. Ada kalian ada smoke, ada spotlight, sparkles, ada particle tuh kayak gini ya. Ini ada ya teman-teman ya. Jadi banyak lah. Cuman sekarang kita akan fokus sama efek yang namanya fire atau api. Nah, karena kita mau bikin obor. Nah, apinya. Ini kenapa arahnya ke sana? Karena mungkin arah anginnya dari sana ke sana ya. Jadi obor ke sana. Nah, seperti biasa, kalau kita mau atur size dari apinya, selalu gunakan properties. Pasti ada. Dicek dulu. Klik fire-nya, klik cari misalkan mau gedein propertiesnya. Itu ada di properties namanya size. Nah tuh size ada, misalkan apinya mau 10, nah biar gede kayak gini, atau gede banget mungkin ya kayak 30 kan, maksimalnya 30 tapi teman-teman kayak gini, apinya gede kayak gini ya, itu bisa kalian gunakan ya. Misal pakai 10 aja deh biar nggak terlalu gede juga. Nah kayak gini. Terus kalian bisa tambahkan asap juga ya teman-teman ya, sama kayak tadi kalian tinggal efek aja, tambahin smoke nya. Nah, jadi kayak ada asapnya gini tuh. Smoke-nya bisa diatur, kan tebel banget ya, putih banget. Itu bisa diatur kayak opacity-nya mungkin dibikin 0.1. Nah, jadi nggak terlalu tebel banget. Mungkin kalau kita tambah jadi 1 tuh bakal tebel banget tuh, putih banget ya. Makanya opacity-nya pakai 0.1 aja, teman-teman. Nah, biar nggak terlalu ini, efek-efeknya nggak terlalu putih banget gitu. Nah, kalian bisa coba-coba. Ya, kenapa? Tadi aku sempat zoomnya sempat mati, jadinya aku tadi gak lihat gimana cara bikin api. Oh, boleh. Jadi cara bikin apinya gini juga. Kamu klik partnya, ini kita rename dulu ya biar nggak bingung ya. Kita rename part
yang ininya ya. Kita ganti jadi torch ya. Torch. Oke. Kita rename dulu. Nah, cara masukin apinya di model. Di model itu ada efek. Nah, efek nih. Efeknya bisa kamu klik, ada fire, ada smoke. Kita pakai dua ini dulu. Kita pakai dua ya, fire sama smoke. Gitu. Jadi di dalam torch itu ada fire, ada sama smoke gitu. Ya. Udah, tambahin apinya gitu aja kok. Api dan asap ada di efek, teman-teman. Nah, jika apinya ini misal mute dulu ya. Siapa? Jogo. Oke, lanjut lagi. Jadi gini, misalkan udah torchnya ini ya, di rename dulu ya, torch dikasih api sama dikasih apa namanya asap gitu kan. Kalian bisa tambahkan script ya di torch ini. Ingat di torch. Di torch kalian bisa tambahkan script. Nah, oke. Nih, kita akan buat apinya itu padam terus hidup lagi, padam hidup lagi. Gitu. Caranya gimana? Caranya kalian bisa cek di lesson kalian. Nah, di sini nomor 1 ya, script tempat api dinyalakan pada waktu tertentu. Nah, ini bahasanya bahasa Indonesia, berarti kita harus copy dulu, harus di translate dulu teman-teman ya. Oke, kita translate dulu. Kita translate dulu. Nah, terus kita copy. Oke. Kalau udah di copy, bisa ditaruh di tempel di sini ya. Dipastekan. Nah, oke, perhatikan di sini. While true do artinya jika itu benar. Di dalam game ada workspace, di dalam workspace ada torch. Di dalam torch ada api. Nah, perhatikan. Api ya, teman-teman. Api itu kan bahasa Indonesia. Berarti kita harus ganti dulu sama apa? Fire. Kita ganti dulu fire. Nah, fire, ini kita ganti juga fire. Fire. Enable. Enable-nya true, berarti nyala selama 3 detik dan akan mati false selama 2 detik. Jadi ini codingannya, kodenya atau scriptnya. Sekali lagi dibaca. Game, di dalam game itu ada workspace. Ini workspace nih, ini namanya workspace. Di dalam workspace ada torch, di dalam torch ada fire, di dalam fire ada enable. Bener nggak? Bener dong. Di dalam fire lihat properties ada enable di sini, enabled tuh. Ini Mister copy deh, biar kalian tinggal copy paste aja ya. Kenapa? Apa yang nggak bisa? Oke, lanjut ya. Oke, kalau udah kayak gini, coba kita play. Jadi scriptnya dimasukin di dalam torchnya. Ini kita lihat ya. Nah, lihat. Dia bakal mati hidup. Tuh, lihat. Hidup selama 3 detik dan dia akan mati selama 2 detik. Nah, kayak gitu. Ini scriptnya berarti sudah jalan, teman-teman ya. Gampang banget. Torchnya ini tinggal pakai script, masukin scriptnya, di translate, terus diperhatiin lagi ya. Kayak di dalam game itu ada workspace, di dalam workspace itu ada torch, di dalam torch itu ada fire. Kalau masih tadi api, pasti translate itu api, ganti dulu ke fire, teman-teman. Gitu ya. Iya, ada apa? Izin ke toilet ya. Oke, Luis, siap. Gimana sampai di sini? Apinya apakah sudah mati hidup? Nih kayak gini. Hidup, mati tuh. Hidup lagi, mati ya. Lihat apinya. Jadi apinya itu nyala selama 3 detik
dan mati selama 2 detik. Ada yang udah? Ini masih gampang banget ya teman-teman ya. Masih lumayan gampang kok. Masukin skripnya di mana, Kak? Di dalam Torch. Oke, makasih, Kak. Kak, Kak, Iya. tadi kayak kayak mana cara bikin apinya? Oh, oke. Cara bikin apinya kamu tinggal klik aja. Klik partnya, kamu bisa ke model, kamu kasih efek di sini. Tuh. Ada fire, ada smoke. Oke, Kak. Izin pergi ke toilet dulu ya. Iya. Kak, tadi masukin skripnya di mana? Masukin scriptnya itu ada di dalam Torch. Di dalam Torch ada script ya kan. Di dalam Torch kamu masukin scriptnya. Udah selesai. Kayak gitu aja kok. Oke, sudah bisa nyala. Kalau sudah kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Kak, kok Roblox Studio nge-freeze? Wah, tidak tahu, Garet. Atalah, kenapa Atal angkat tangan? Ada pertanyaan Atalah? Coba Garet bisa di relock deh kayaknya. Nge-freeze ya. Itu bisa tuh Garet. Roblox Studio kamu nyala. Oke, kalau ini kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke script berikutnya. Oke, lanjut next. Nah, script sekarang adalah script tempat api menyala saat pemain mendekat ya teman-teman ya. Berarti
pertama kita harus bikin dulu nih tuh. Dia minta ketika di touch areanya dia nyala. Berarti kita harus bikin dulu area. Ini nggak, ini pakai bahasa Inggris jadi nggak perlu ditranslate ya. Kita tinggal bikin areanya teman-teman. Areanya kita akan membuatnya menggunakan blocks ya. Blocks ya. Nah, blocks ini Mister buat di sini deh. Nah, jadi ketika blocks ini kita sentuh, nanti apinya bakal nyala. Logikanya gini, kalau apinya ketika kita sentuh apinya nyala, berarti sebelumnya apinya mati atau hidup? Mati. Yes, betul, mati dulu ya. Jadi fire-nya kita jangan checklist enable-nya, kita unchecklist nih. Nah, biar dia mati dulu tuh. Mati dulu apinya. Gitu ya. Nah, ini kalau udah di enable ya, udah mati si apinya. Ini kita ganti dulu nih. Part ini kita rename namanya, kita anchor dulu ya. Kita anchor, kita rename dulu. Namanya adalah area. A-nya gede. Area. Dah. Oke, jadi di rename dulu area dan juga di enable dulu apinya, jangan dinyalain. Di unenable, di unchecklist. Di bagian properties enable-nya. Gitu. Kalau sudah kayak gini, kamu balik lagi ke script. Nah, di script kamu bisa komen dulu, di blok dulu semuanya, kontrol garis miring, CTRL plus garis miring. Nah, jadi nanti dia bakal ada kayak minus strip kayak gini. Ini namanya di komen ya teman-teman. Komen itu artinya ya, codingan kita ini atau script kita ini nggak bakal dieksekusi sama programnya. Gitu, jadi dianggapnya hilang. Atau mungkin kalian mau hapus juga nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa kontrol slash ya. Jadi gini ya, CTRL plus, nah yang ini, yang sampingnya shift tuh kan ada garis miring ya, pakai itu di blok baru kayak gitu. Jadi nanti kita akan jadiin komen dulu kayak gini. Kalau udah deh, tinggal kita copy aja ininya nih, function on touch kita copy. Udah, kalian tinggal masukin aja di sini, kalian pastekan aja. Nah, selesai. Caranya segampang itu. Kamu tinggal play coba. Nah, awalnya mati ya. Oke, awalnya mati, kita jalan. Nah, bakal nyala. Ya. Ulangin lagi. Ketika kita mulai, apinya udah mati tuh, mati dulu kan apinya mati. Terus kita harus jalan dulu ke sini ke areanya, kita injek areanya. Dia bakal nyala, perhatikan. Tuh kan, nyala kan? Berarti codingan kita sudah berhasil. Segampang itu. It's so easy ya kan? Gimana? Bisa? Dicoba dulu teman-teman. Langkah pertama kalian cuma bikin areanya dulu. Menggunakan blocks ya, area. Tuh, area. Terus nanti si fire-nya ini, si apinya kalian tinggal enable aja nih, jangan di checklist. Kalau di checklist kan dia nyala tuh, nanti codingannya nggak jalan dong. Kan kita pengen ketika kita jalan codingannya apinya nyala kan. Berarti kita jangan checklist dulu apinya kita jangan checklist gitu ya. Gimana, ada yang sudah bisa? Coba Masukin codingannya di mana? di script yang tadi. Jadi script yang tadi nih, kamu komen aja menggunakan Ctrl slash CTRL garis miring. Kalau nggak bisa, kalau bingung, dihapus juga nggak apa-apa, dihapus aja kayak gitu ya. Kak, ini apa? Di Roblox Studio aku nggak ada properties. Oke, kalau nggak ada properties, Luis bisa ke view. Lihat di sini. Kamu kayak gini kan, misalkan kosong ya, kamu bisa klik aja properties, explorer, di view ya. Apa bikin kayak kemarin ya? Ya, Jevan, betul. Cuman kalau kemarin kan kita pakainya lampu ya. Kalau sekarang kan kita pakainya adalah obor. Gitu ya. Kak, nanti gimana skripnya kak? Cara apa? Skripnya kak, biar matinya kak.
Ini yang ini. Ada di ini, di sini nih. Di lesson ke ini. Kamu tinggal copy aja kok. Ini nggak perlu ditranslate ya. Ini script yang tadi matiin aja kak, apa hapus? Kamu boleh hapus atau kamu bisa di blok kayak gini ya. Pakai Ctrl slash. Yang kan tadi kan nyala ya. Di blok pakai Ctrl garis miring. Nah, nanti otomatis dia kayak ada minus-minus kayak gini nih. Tuh. Ini namanya blok. Kayak gitu. Sih kak. Ya, artinya ini nggak bakal dieksekusi, nggak bakal jalan. Nggak bisa kak. Mana siapa yang nggak bisa? Saya. Coba lihat Arsyaka. Mana nggak bisanya gimana? Apinya di mana apinya? Oh, coba di stop dulu. Perhatikan hurufnya. Coba mana skripnya? Oke, Mister tahu salahnya di mana nih. Coba buka skripnya dulu. Nah, oke. Sekarang lihat torch-nya. Torch punya kamu huruf besar apa huruf kecil? Arsyaka Virendra. Huruf kecil. Nah, kalau di skrip huruf kecil huruf besar. Besar. Nah, berarti salah nggak? Salah ya. Harus sama huruf kecil ya huruf kecil. Ada huruf besarnya huruf besarnya. Kayak gitu ya Arsyaka ya. Arsyaka Virendra. Hey, itu torch. Itu torch Arsyaka. Arsyaka Virendra, bukan torch. Kurang R-nya tuh. TORCH, bukan torch. Torch mah sentuh. Ya, siapa? Sakfil apa siapa Luis? Ya, siapa yang mau nanya duluan? Oke, Sakfil dulu. Wah, area kamu mana Sakfil? Area. Oh, kamu belum diganti tuh. Bikin dulu nih, kayak gini nih, kayak Mister. Oke, Jevan, good job. Nih, bikin dulu area, ya kan? Terus ini namanya diganti dulu tuh, jadi torch. Ya. Ya, kalau udah di torch ini masukin skripnya. Skrip yang mana? Skrip yang ada di dalam lesson ke-9 yang ini. Yang skrip menyala api saat pemain mendekat. Nah, kamu masukin skrip yang ini. Kalau jadi aneh kak. Jadi aneh gimana maksudnya? Apinya nyala duluan. Nah, kalau apinya nyala duluan, udah di enable belum? Ayo, dimatiin dulu apinya. Di dalam fire ada enable kan? Kalau kita checklist dia nyala tuh. Kita jangan checklist. Kan kita pengennya apa? Ketika kita sentuh apinya nyala kan? Berarti logikanya apinya mati dulu. Nggak mungkin dong masa kita sentuh apinya nyala. Dari awal apinya udah nyala. Ngapain disentuh gitu kan? Tapi udah dimatiin kak. Siapa? Coba lihat. Sakfil ya? Saya kak. Oh, Arsyaka. Coba buka skrip dulu deh. Lihat skrip kamu dulu. Nabotnya udah dinyala, itu harus nyala ya? Udah Kak, enabletnya dimatiin atau dinyalain kak? dimatiin. Virendra, Oh dimatiin. udah di anchor belum? Apanya? Areanya. Nah, Belum. coba di play. Coba ketika disentuh dia nyala nggak? Nah tuh Nyala. nyala nggak? Nyala. Nah oke, good, berarti udah bisa tuh. Oke, Saya udah dimatiin, cuman nggak nyala kak tetep kak. coba lihat Sakfil, coba di stop dulu, bisa lihat.
Coba torch. Nah, torch kamu lihat deh. Kenapa kamu grup? Jadiin model itu torch kamu, Safil. Lihat torch kamu. Iya. Iya, jangan dijadiin model. Kalau dijadiin model nggak mau dia. Di ungroup dulu deh. Oh, Salah tuh, jangan dijadiin model, ya. Gitu, itu doang sih salahnya tuh. Ya, jangan dijadiin model. jadi harus ulang ini. Iya, harus diulang dulu. Saat Iya, kenapa? seperti ini kan. Mana Luis? Luis belum share screen ya? Nah, udah nih. Coba. Nah, bagus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, udah bisa ya. Ada yang belum? Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Kita lanjut yang ini sekarang. Nah, skrip tempat api menyala saat mendekat. Berarti kita copy dulu. Ini tinggal di copy aja. Di copy terus kita translate dulu ya. Nah, oke. Copy, masukin di sini. Masukin di skrip yang tadi yang sama. Ya, ini tinggal di sama kayak tadi lagi. Di kontrol garis miring. Nah, kayak gini. Terus bawahnya tinggal di ini aja. Di apa namanya? Di pastekan. Nah, lihat di sini ketika kita pastekan namanya adalah activated. Harusnya apa, teman-teman? Ya, translate-nya harusnya apa? Iya. Harusnya adalah enable. Ya, berarti kita ganti jadi enable. Ini juga kita ganti jadi enable. Ini Mister kirim deh ke kalian deh. Ya. Mister copy, Mister taruh di sini. Oke, jadi ini kalau kita play kayak gini teman-teman. Ya, tadi kan kalau kita sentuh dia nyala kan. Nah, sekarang dia nyala. Tapi kalau kita diem doang, kita diam aja, dia bakal mati. Tuh. Jadi kita diharusin harus nyala, harus jalan terus. Kalau kita diem, dia bakal mati.
Gitu ya. Gimana? Gampang? Gampang banget, ini cuma tinggal di copy paste doang, tempel terus gini doang. Jadi kalau misalkan dianya jalan tuh apinya bakal apa namanya nyala. Tapi kalau kita diem aja dia bakal mati. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi aku nggak mau nyala-nyala. Nggak mau nyala. Kenapa tuh, coba? Coba. Siapa tadi yang nggak mau nyala-nyala? Luis. Luis ya? belum nyala kak. Siapa? Sakfil? Sakfil. Coba. Sakfil masih belum nyala yang tadi. Tapi kita saya kan udah ganti tuh, udah nggak upgrade lagi tapi udah bisa. Nah, itu skripnya mana? Skrip yang baru, bukan yang itu skripnya. Ini masih yang mana sih? Kamu masih yang mana dah? Kamu? Yang area kan ya? Yang tadi sebelumnya yang Oh, yang area. area. Areanya mana? Mana area kamu coba? Hmm. Itu belum. Udah ada nama area. Area torch. Nah, itu lihat deh. Itu torch kamu kok ada di dalam terrain? Itu kan terrain ya, di dalamnya terrain torch kamu. Dikeluarin dulu, dikeluarin dulu. Nah, pantesan dia nggak mau. Nah, kamu keluarin dulu. Ditaruh di workspace aja, di workspace, di workspace. Kayak tadi, bener kayak tadi. Kamu tarik. Bener kayak tadi, tarik. Kamu masukin di workspace. Pak, tadi salah bikin areanya kayak mana, Kak? Iya, kenapa? Bikin areanya kayak mana, Kak? Bikin area? Kamu masih bikin area? Ini kotak aja. Kotak gini aja area. Kamu tinggal tulis area, udah. Ayo. Ini HP aku nggak. Udah. Ini gampang loh, tinggal bikin area. Kamu tinggal masukin skripnya yang udah Mister kirim di grup tuh tadi tuh. Di chat ya. Udah tinggal masukin, selesai, nyala kok. Ya. Nah, Ya. nah, ini HP aku nggak nyala-nyala, Sir. Nggak nyala. Siapa yang nggak nyala? Sakfil. Iya. Bukan, lagi nyoba kak. Tadi siapa sih yang nanya? Ini Oh, Luis. Lagi ya, Sir. yang katakan 2 orang soalnya. Nggak nyala. Coba di stop dulu, Luis. Mister lihat. Luis di stop dulu, oke. Buset, jauh banget itu. Nah, ada yang error tuh. Kamu hapus semuanya deh. Jadi skrip kamu hapus semuanya. Nah, itu kamu taruh skripnya di mana tuh? Di area apa di torch? Bentar. Di area. Bukan di area. Naruhnya tuh di torch. Dihapus aja dulu. Yang skrip yang di area kamu hapus aja semuanya. Ya. Perasaan kayaknya udah diputusin mas, udah dibuka. Coba. Nah, di torch kamu buka torchnya. Nah, kamu hapus semuanya dulu deh.
Skripnya kamu hapus, terus kamu tempelin yang punya dari Mister. Gitu aja sih sebenarnya yang buat yang ini gampang kok. Set. Ya. Oke, ya udah coba Luis di play. Bisa nggak? Nah, itu nyala. Apa Vincent? Ya, sama-sama deh. Mas, masuk. Liftnya nyala duluan. Siapa tuh? Oh, Tala. Mana Tala? Lihat coba. Nah, No. Apa itu? Coba lihat. udah nyala dia tadi. Nah, kok nggak bisa share screen? Kamu udah share screen belum sih, Tala? Udah ya? Udah dosa. Nah, lihat. Oke, coba buka skripnya, perhatikan. Nah, ini Atala kebiasaan nih, ada huruf kecil dan huruf besarnya suka nggak kamu perhatiin. Coba buka skrip dulu, huruf kecil, areanya lihat. Areanya huruf kecil apa huruf besar? Coba lihat. Area yang di skrip itu huruf besar. Punya kamu areanya huruf kecil di filenya. Di file di partnya. Ya kan? Atala? Coba. Ayo, abis ini kita lanjut lagi nih. Tinggal satu lagi nih materi deh. Sebenarnya materi masih lumayan bagus, tapi kita pakai satu lagi ya. Dua ya. Ayo. Ini materinya simple nih yang bikin apa nih? Bikin kill bricks. Oke, gimana? Udah? Sebenarnya gampang sih, cuman kalian tinggal copy paste aja. Kalau yang ini selesai, nggak perlu ini lama-lama kok. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya, biar nggak terlalu makan banyak waktu. Mungkin yang belum bisa nanti bisa chat Mister aja, atau mungkin nanti bisa dilihat recordnya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat bahan peledak ya, bahan peledak atau kill bricks ya. Jadi kalau disentuh bakal meledak teman-teman gitu ya. Caranya gampang banget, yang ini benar gampang banget. Kalian tinggal bikin aja satu part, misalkan di sini ya, satu part. Nah, ini bisa ganti deh warnanya deh. Nah, part ini kamu tinggal klik aja part, terus kamu ganti namanya, misalkan ganti jadi ledakan. Nah, ledakannya ini kamu tinggal plus aja, tambahin script ya, kayak biasa. Udah, tinggal copy deh kayak biasanya. Ini di copy, masukin ke sini. Nah, terus kalau dimasukin, lihat, tadi kan namanya torch ya, tapi kita ganti jadi ledakan. Nah, jadi kamu cukup bikin gini aja, cukup bikin satu part, nih satu part, lalu partnya kamu rename jadi ledakan. Kamu tambahkan scriptnya kamu masukin di sini, dan ininya diganti jadi ledakan juga.
Nih Mister kirim deh ke kalian deh. Takutnya bingung ya. Oh, Jevon udah pernah bikin ya? Iya sih sebenarnya nih familiar ya Jevon ya apa? Skripnya semuanya juga pasti pakai kok. Udah kalau kayak gini tinggal di play. Jadi kalau kalian sentuh kenain ini, nah mati dia tuh. Atau mungkin kamu bisa ganti misalkan health-nya kamu ganti misalkan 50 ya. Jadi pas di run gitu kayak tinggal 50 gitu kan. Oh, ini harus di stop dulu ya. Kayak gitu. Udah deh selesai, gampang. Jadi kamu cuman bikin part aja, satu part kayak gini, kamu tambahin script, udah selesai, kamu tinggal masukin aja. Ya. Sekarang kita bikin part yang bisa meledak, Kak. Iya betul. Gampang kok. Tinggal bikin satu part, tambahin aja skripnya, masukin skrip yang dari kakak tadi tuh. Tapi diganti dulu ledakan, karena kan tadi kan kakak kan ledakan nih. Udah, segampang itu kok. Ayo, dibikin dulu. Terakhir kita ada lagi satu lagi nih, yang kalau diklik, kalau disentuh memunculkan part baru. Oh punya aku nggak ada ledakan. Wah, nggak ada. Siapa yang nggak ada? Saya. Nah, pasti ada yang salah. Coba Arsyaka, jangan-jangan pasti. Nah, namanya Pak Ranjau, Ranjau. Coba, bener nggak Ranjau, Ranjau. Nah, coba di play coba. Nah, coba. Nah tuh, ledak, mati deh. Kayak gitu. Oh, Mister izin ke toilet dulu ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, sebentar. Bocor mana? Bocor kita. Oke, udah bisa semuanya teman-teman. Kalau udah bisa kita bakal lanjut ya materi terakhir nih. Oke, materi terakhir lumayan sulit, jadi tolong diperhatikan ya. Oke, jadi setelah kita bikin kill breaks, kita next. Nah, kita bakal bikin script di mana saat pemain menyentuh suatu bagian, sebuah model akan muncul. Berarti pertama kita harus cari dulu modelnya. Mister bakal bikin satu button di sini ya. Ini kita bikin satu button. Nah, kayak gini. Buttonnya ya. Misalkan nih.
Nah, button ini kita akan memunculkan mobil misalkan. Mobilnya kita cari di toolbox. Misalkan mobilnya pakai mobil apa ya? Nah, misalkan pakai mobil yang ini nih. Nah, contoh. Nah, kita akan memunculkan mobil. Jadi kalau kita klik, mobil ini akan muncul. Caranya gimana? Ini dia yang dulu. Caranya gini. Mobilnya kita ganti dulu namanya jadi car. Ini kan masih model ya. Modelnya kita ganti jadi car. Nah, jadi car kayak gini. Huruf kecil aja. Lalu kamu perhatikan Mister. Si car ini kita akan bukan ubah sih, kita akan taruh. Tadi kan car ini kan ada di workspace ya teman-teman ya. Kalau di workspace dia bakal kelihatan. Nah, cara dia nggak kelihatan, kita akan taruh mobil ini di dalam server storage gitu. Cara naruhnya gimana? Gampang. Kamu klik car-nya, klik mobil ya, mobil car, kamu klik. Kamu lihat di bawah sini ada namanya parent. Nih, parents. Parentsnya kamu klik aja satu kali. Kalau udah kamu klik, otomatis kursor kamu bakal jadi gede kayak gini, ya. Tuh lihat, bakal jadi besar kayak gini kalau udah kamu klik parentsnya. Terus kita scroll ke bawah, kita tinggal klik aja server storage, kita klik sekali, hilang mobilnya, ya. Mobilnya ada di mana sekarang? Mobilnya sekarang ada di server storage. Kita buka tuh. Dia ada di sini mobilnya, di server storage. Gitu ya caranya, teman-teman. Ya, udah bisa hilang mobilnya. Ya, Gimana tadi caranya ngehilangin lampunya? nih gini. Mobilnya ini ya, kamu ganti dulu namanya, rename dulu jadi car, ya kan? Kalau sudah, kamu bisa klik car-nya, lihat properties ada namanya parents di sini. Parentsnya itu arahnya ke workspace. Kita kan mau ke arahnya server storage. Kita ganti dulu, kita klik dulu parentsnya. Nah, otomatis kursornya kan gede nih. Gede, kita scroll ke bawah. Kita klik aja server storage, kan kita mau mindahin mobil yang tadinya di workspace, kita pindahin ke server storage. Tinggal diklik aja, udah selesai. Gitu aja caranya. Server storage itu yang mana, Kak? Ini server storage, kamu scroll aja ke bawah, bawahnya server script service. Siap kamu, Kak. Ya udah, kamu tinggal pindahin aja ke situ. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau udah di server storage dia bakal hilang gini mobilnya. Barulah kita masukin script di button sini. Ini kita ganti dulu jadi button ya. Kita ganti jadi button. Kita ganti jadi button kayak gini. Bentar. Button mana sih button? Nih ya, button ganti jadi button. Nah, kalau udah kita ganti jadi button, kita tambahin lagi aja script. Nah, baru yang di dalam di sini di script ini. Nah, ini karena pakai bahasa Indonesia, kita copy dulu. Kita ganti dulu deh pakai bahasa Inggris. Mister taruh di sini. Ini Mister kasih function dulu. Ini Mister hapus dulu. Nah, tadi kan namanya apa? Car ya? Namanya car, namanya button ya. Berarti di sini kita ganti button. Nah, di tocetnya button, terus di atasnya sini model kita ganti dia jadi mobil, jadi car. Sesuai nama kamu yang ada di dalam server storage. Ini bisa copy deh, bisa kasih ke kamu ya. Dah, tuh bisa kasih ke kalian. Ya, jadi ingat
Di dalam server storage itu ada namanya mobil. Nah, tuh ada mobil kan, car. Terus nanti buttonnya itu kita masukin workspace button touched. Terus kita play aja. Kalau udah kita play nih, mobilnya nggak ada ya, hilang ya. Kalau kita sentuh, nah otomatis sih bakal ada nongol. Kayak gitu. Dah. Masukin di dalam script yang ada di button. Itu copy aja yang dari Mister tuh. Mister udah taruh di chat ya. Berarti tinggal di copy aja. Cara kursor biar besar nanti gimana kak? Mobil kamu yang tadi, yang car atau model apapun, kamu klik di dalam properties ya, itu ada namanya parents di sini. Parentsnya kamu klik. Tuh, gede kan? Baru nanti kamu pindahin ke apa namanya? Ke dalam server storage kayak gitu. Kan tadinya dia ada di workspace kan. Kalau di workspace dia bakal kelihatan. Biar dia nggak kelihatan, pindahin ke server storage. Jadi pas awal-awal mobilnya kosong. Nih. Jadi pas kita klik si button ini, kita sentuh, mobilnya muncul mobilnya. Nah, muncul kan mobilnya. Itu. Taruh scriptnya di buttonnya ya kak. Iya, betul. Kan kita ngomongin button dari tadi. Kita udah nggak ngomongin torch sama ledakan lagi, udah nggak ngomongin. Kita udah ngomongin button. Udah selesai hari ini materinya. Ini punya aku nggak bisa set. Siapa yang nggak bisa? Alwi. Coba lihat Luis mana. Nah tuh Jevan udah, oke, bagus Jevan. Mana? Lihat coba. Buttonnya mana? Buttonnya udah ada buttonnya. Mobilnya ditaruh di mana mobilnya? Sini. Coba lihat udah di server storage belum? Udah. Nah, itu mobilnya namanya apa? 2021. Coba lihat script kamu deh. Nah, di script kamu kan namanya kan car. Itu namanya 2021 Koenigsegg kan. Berarti harus ganti dulu. Ganti aja yang di itunya aja. Itu kelamaan kalau ganti di situ. Nah, itu aja. Di rename ganti car. Nah, hapus ganti car. Biar nanti gampang. Itu kepanjangan tuh. Itu jangan ditempel. Soalnya itu bukan string. Tuh, nggak bakal error. Ganti aja, rename aja jadi car gitu. Diganti. Nah, ganti car. Huruf kecil aja. Nah, udah masukin di situ. Nah, tuh ada tuh car. Nah, udah. Tinggal play aja. Udah selesai. Selesai. Oke. Udah. Oke, kalau udah yang lain gimana? 4 menit